Sobat Tangguh, selamat datang kembali bersama saya Putu Krisna di podcast Literasi Tangga Bencana. Saat ini telah hadir 4 orang narasumber dari BNPB. Ada Ibu Konita, Bapak Rifki, Ibu Ningrum, dan Ibu Siva. Di episode spesial kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat relevan dan penting untuk setiap dari kita, yaitu 4 pilar literasi digital. Sebagai garda terdepan dalam penanggulangan bencana, tugas dan fungsi kita di BNPB menuntut kita lebih dari sekedar pemahaman teknis. Bagaimana keempat pilar literasi ini bisa membantu kita bekerja lebih optimal di lapangan? Apa saja tantangannya? Mari kita bahas bersama para narasumber. Baik, langsung saja kita masuk ke pilar pertama, yaitu etika digital. Untuk membahas lebih lanjut, kita sambut bisa pertama kita, Ibu Konita. Silakan Ibu. Terima kasih Mas Putu atas kesempatannya. Seperti yang sudah disebutkan tadi oleh Mas Putu, etika digital itu pada dasarnya adalah bagaimana sih kita menggunakan media sosial atau kanal komunikasi resmi dengan baik, bijak, dan bertanggung jawab sesuai dengan norma-norma yang ada. Nah, bentuk penerapannya sendiri itu beberapa caranya adalah memastikan bahwa informasi-informasi mengenai bencana yang kita bagikan di media sosial itu sudah terverifikasi kebenarannya dan sudah sesuai dengan SOP yang ada. Selain itu, untuk menjaga nama baik instansi, kita sebagai ASN jangan menyebarkan berita palsu, rumor, atau opini-opini yang menggiring ke suatu pihak karena itu akan merugikan dan membuat nama instansi tercoreng. Nah, contoh lainnya itu adalah kita harus menggunakan akun resmi dari BNPB dan juga menggunakan bahasa yang baik dan sopan saat menyampaikan informasi resmi terkait kebencanaan di media sosial. Hal itu dikarenakan media sosial kita kan di-follow dan dilihat banyak orang dari berbagai kalangan juga, sehingga ada etika-etika yang harus dijaga. Lalu, kita juga harus menjaga kerahasiaan dari dokumen-dokumen internal dan data-data sensitif seperti misalnya data korban atau misalnya peta kerentanan bencana. Nah, sebelum ada izin resmi untuk mempublikasikan data-data tersebut, sebaiknya kita tidak membocorkan data-data itu kepada siapapun. Sekian dari saya, Mas Putu. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Bu Konita. Setelah memahami etika, kita akan beralih ke pilar kedua, yaitu budaya digital. Bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi untuk berkreasi dan berkolaborasi tanpa terjebak pada hal-hal negatif? Akan dijawab oleh Bapak Rifki. Iya, Bapak Rifki. terima kasih atas waktunya Mas Putu. Di sini saya akan membahas tentang budaya digital. Budaya digital itu bukan sekedar kita menggunakan teknologi, tapi lebih ke arah cara berpikir, bersikap, dan bekerja untuk adaptif terhadap perkembangan teknologi yang sekarang. Nah, pemanfaatan budaya digital sendiri sebenarnya sudah ada di BNPB, seperti pemanfaatan aplikasi Inaris. Inaris itu kan dia memetakan resiko bencana dan ada mitigasi untuk pencegahan bencana. Yang kedua, kita untuk mengimplementasikan budaya digital, kita harus mempunyai pola pikir yang terbuka serta kolaboratif. Jadi kita harus terbuka, kita harus punya inovasi, dan kita harus berkolaboratif dengan antar unit kerja. Dan selanjutnya, kita juga dengan budaya digital ini, kita harus meningkatkan literasi budaya digital, di mana kita meningkatkan kompetensi terhadap budaya digital. Dan yang terakhir adalah integrasi budaya digital pada pekerjaan kita. Jadi kita harus membiasakan integrasi teknologi dalam pekerjaan kita, seperti menggunakan Zoom di saat konferensi, terus mengarsipkan data menggunakan Google Drive, dan sebagainya. Luar biasa Bapak Rifki pemaparannya. Terima kasih Bapak Rifki. Kini kita masuk ke pilar yang tak kalah penting, yaitu keamanan digital. Untuk membahas bagaimana kita menjaga diri dan institusi, mari kita dengarkan Ibu Ningrum. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Mas Putu atas waktunya. Dalam menghadapi bencana, setiap data itu sangat berharga. Nama korban, jumlah pengungsi, hingga kerusakan infrastruktur, semuanya merupakan informasi krusial. Dan di balik semua itu, ada satu pilar yang menjadi kunci, yaitu literasi keamanan digital. Ini bukan sekedar urusan IT, melainkan tanggung jawab setiap individu. Poin penting dari literasi keamanan digital ini yang pertama yaitu perlindungan data. Kita harus memastikan setiap file yang masuk bersih dari virus. Jika tidak, data sensitif mengenai korban atau pengungsi bisa bocor dan disalahgunakan. Kemudian poin yang kedua adalah kewaspadaan digital. Contoh paling sederhananya adalah email.
Biasanya kita menemukan email yang terlihat seperti dari domain resmi. Alamat pengirimnya terlihat mirip, tapi ternyata bukan. Ini dinamakan dengan modus phishing. Kita harus selalu waspada dan tidak mudah percaya pada tautan atau permintaan data yang mencurigakan. Ketika melihat email seperti itu, hal yang perlu kita lakukan adalah dengan langsung menghapus email tersebut atau melaporkannya. Kemudian untuk poin terakhir adalah manajemen risiko dan penggunaan teknologi yang bijak. Ini tentang membangun benteng digital di sekitar kita. Gunakan kata sandi yang kuat, mengaktifkan autentikasi 2 faktor, dan tidak pernah menggunakan wifi publik untuk mengakses data penting. Semua ini adalah langkah-langkah kecil yang jika dilakukan oleh setiap pegawai akan menciptakan benteng pertahanan yang tak tertembus. Kita tidak hanya mengelola data bencana, tetapi juga melindungi data itu sendiri. Itulah literasi keamanan digital, yaitu kesadaran bahwa setiap tindakan online kita berdampak besar terutama dalam misi kemanusiaan. Demikian, Terima kasih banyak Ibu Nurul atas pemahamannya mengenai keamanan digital. Kita masuk ke pilar terakhir yang tak kalah penting juga, yaitu kecakapan digital yang akan dijelaskan oleh Ibu Siva. Silakan Ibu, kalau dapat kami persilakan. Terima kasih Mas Putu atas kesempatannya. Jadi kalau bicara di BNPB, sebenarnya kecakapan digital ASN itu sudah jadi kebutuhan utama ya Mas dalam setiap tugas kebencanaan. Nah, dilihat dari pertama itu sisi teknis kebencanaan, ASN BNPB itu memanfaatkan berbagai aplikasi berbasis teknologi. Contohnya ada Inaris. Nah, Inaris ini merupakan aplikasi resmi BNPB untuk mengukur tingkat risiko bencana di suatu wilayah. Kita dapat mengetahui apakah wilayah tersebut adalah wilayah yang rentan banjir, gempa, atau tanah longsor, dan bencana lainnya. Kemudian, poin kedua itu kita lihat dari sisi komunikasi publik. Jadi kecakapan digital ini juga terlihat dalam bagaimana kita memanfaatkan media sosial. Nah, di sini kita sadar bahwa masyarakat itu butuh informasi yang cepat dan valid saat bencana terjadi. Makanya kita sebagai ASN BNPB itu udah membuat konten-konten edukasi singkat terkait bencana. Nah, yang ketiga dari sisi pengembangan kapasitas yang disebutkan sekilas tadi oleh Mas Rifki terkait pelatihan itu. Jadi kita sadar bahwa tantangan kebencanaan itu semakin hari semakin kompleks. Jadi kemampuan digital itu harus selalu ditingkatkan. Salah satunya mengikuti pelatihan editing video. Nah, jadi intinya Mas, kecakapan digital di BNPB itu bukan cuma soal pemanfaatan teknologi, tapi gimana sih caranya teknologi ini benar-benar dipakai buat nyelamatin nyawa dan bikin kerja penanggulangan bencana itu jadi lebih efektif. Begitu Mas. Baik. Mari tepuk tangan dulu tempat bicara kita. Oke, sebelum kita tutup, izinkan saya membacakan kesimpulan dari materi hari ini. Dari materi yang disampaikan, bisa saya simpulkan bahwa 4 pilar literasi digital adalah perisai dan senjata kita di tengah lautan informasi. Dengan etika digital, kita menjaga integritas dan profesionalisme kita sebagai ASN. Dengan budaya digital, kita membangun lingkungan kerja yang adaptif dan produktif. Dengan keamanan digital, kita melindungi data penting dan diri kita dari ancaman. Dan dengan kecakapan digital, kita memastikan kita bisa menggunakan teknologi untuk bekerja lebih efektif. Bagi sahabat tangguh, tidak terasa sudah sampai di penghujung acara. Semoga diskusi kita hari ini bisa memberikan inspirasi dan motivasi untuk terus mengembangkan diri. Terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih juga untuk narasumber kita hari ini. Sampai jumpa di episode literasi tangga bencana berikutnya. Salam tangguh.